Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Agus Nirwan untuk melanjutkan pembuatan tentang saku celana pria bagian belakang. Pada saku bagian belakang kita akan membuat saku paspoal. Ini sudah saya tunjukkan. Ini adalah dua bagian celana bagian belakang. Saya tandakan ini adalah bagian buruknya. Bagian buruk daripada pakan harus kita tandakan, dan letak sakunya harus kita letakkan seperti ini, ya. Jadi letak saku itu kumnatnya kita tentukan di tengahnya dulu, ya. Letak sakunya 6 cm ke bawah. Kita garis lurus. Ini garis saku ini harus sejajar dengan garis pinggang, ya. Garis saku harus sejajar dengan garis pinggang. Kumnatnya 2 cm, ya. 2 cm kumnatnya kiri kanan. Ini ada 2, tapi yang kita buat cuma satu. Salah satunya saja nanti yang kita buat sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, jatuhnya yang ini nanti akan kita buat. Persiapannya apa aja yang kita buat setelah kita membuat tanda seperti ini, ya. Garis yang akan kita buat yang sebelah kanan ini akan kita pindahkan kepada bagian baiknya dengan cara dikapur seperti ini, ya. Kita pindahkan garisnya untuk memudahkan kita dalam menjahit nantinya. Kalau seperti ini dia akan berpindah, ya. Ini akan membantu kita untuk membuat saku nantinya. Kita tandakan besarnya 12 cm. Ini kita udah pindahkan, ya. Ini untuk celananya. Selanjutnya persiapan yang kita lakukan adalah menyiapkan lidahnya untuk pembuatan saku paspoal. Ini adalah sengaja saya bedakan warnanya biar kelihatan nantinya, ya. Ini adalah bagiannya daripada lidahnya. Yang akan kita siapkan adalah lidahnya ada 2, ya. Kemarin ukurannya 10 kali 18, 10 kali 18. Ini untuk satu saku. Dan yang namanya ini untuk lidahnya ada juga namanya alas saku. Ini udah saya tandakan alas saku. Kalau untuk lidahnya arah seratnya harus serong, ya. Bahannya ini harus bahan serong. Kalau untuk alas sakunya adalah memanjang ke atas, kita tandakan. Jadi ini adalah bagian buruk, bagian buruk, bagian buruk. Untuk lidah kita bisa kita tambah fislin di sininya untuk agar bentuk lidahnya lebih bagus, ya. Lidahnya lebih bagus. Nah, nanti selanjutnya yaitu kita menggunakan furing, ya. Furingnya ada 2, ya. Ukurannya berapa? 18 kali 25, ya. Kalian nih 18 kali 25. Ini yang harus dipersiapkan untuk pembuatan saku paspoalnya. Sekarang kita masuk kepada teknik jahit. Yang pertama kita jahit adalah kumnat, ya. Setelah kita memindahkan garis sakunya ke bagian yang baik, kita jahit dulu kumnatnya. Besar kumnat 1 jahit, besar kumnat 1 cm, kita jahit. Perhatikan batasnya sampai batas saku, jahitnya sampai batas saku. Setelah itu, ya, arah kumnatnya itu ke bagian pesak, bukan pesak, ya. Pesak, arah kumnat ke pesak. Nih kumnatnya arahnya nih. Sebelum itu kita tadi sudah menjelaskan mengenai furingnya, ya. Furingnya ini, ya. Satu dia ada 2, satu kita tempelkan sejajar dengan garis pinggang, ya. Ini kita bagi 2 sama besar, ya. Bagi 2 sama besar, kita tandakan dengan lipatan bahan. Kita samakan dengan kumnat jatuhnya, ya. Habis itu ini saya jajarkan, kita pentul biar dia tidak lari kemana-mana. Tuh. Setelah itu kita balik. Jadi waktu proses menjahit saku nanti furingnya akan kejahit langsung, nih, ya. Furingnya akan kejahit langsung. Udah. Jadi untuk tahap pertama ini kita sudah tandakan setengah cm, lebar mulutnya 12, 6, 6.
Yang ini, yang tanda yang tengah kita samakan letaknya di bagian ujung kupnat. Nih. Pinggir daripada bahan merah sejajar dengan mulut saku. Ya, tuh. Ini pinggir ini sejajar dengan garis satu. Kita mulai menjahitnya. Kita mulai dari sini. Ya, kita matikan sampai kita berhenti di ujung kupnat. Angkat sepatunya, kita arahkan pinggirnya sejajar dengan lidahnya, ya, sejajar dengan mulut saku nih, garis mulut saku. Matikan lagi. Dia kejahit langsung, ya. Kuringnya akan kejahit langsung. Nih. Kita lanjutkan untuk bagian atasnya juga seperti itu, kita jahit. Samakan ujung yang tengah-tengah ini dengan ujung kupnat. Samakan sana. Kita jahit lagi. Jadi pinggirnya ini akan ketemu mulut sakunya. Matikan. Ya, sampai di tengah-tengahnya, angkat sepatu, kita samakan dengan garisnya. Dah. Nih, ya, sudah jadi kita jahit, kita gabungkan langsung dengan kuringnya. Bentul boleh dicopot. Nah, jadi kelihatan bahwa dia membuat kotak, ya. Garis sudut ini harus sama dengan sini. Ini harus sama sejajar, jangan sampai dia masuk ke dalam, ini juga masuk ke dalam, itu hasilnya akan jelek. Proses setelah ini adalah pembuatan lipit kantongnya ini nih, ya. Ini lipitnya ini bagian atas kita lipit menuju searahnya dia, ya. Yang ini kita angkat, tidak boleh kena warna biru. Kita buka ini. Ini boleh kalian pentul nih, ya. Ya biar menyatunya bagus, kalian pentul dari ujung sini, sini, kalian pentul habis. Teman-teman hemat waktu, Bapak menggunakan jahitan jarang pada mesin. Buka sama besar lidahnya. Ini jahitannya nanti cuma sebagai jahitan bantu, ya, jarang. Nanti kalau udah selesai jahitan bantunya boleh dibuka. Yang kedua, yang bagian bawahnya juga seperti yang tadi. Nih, kita menjahit ini atas bawah, bahan birunya tidak boleh kejahit, ya, bahan biru tidak boleh kejahit. Setelah ini kita balik lagi, satu lagi kita lipat satu kali lagi, lipat sebesar lidah yang tersedia. Nih, sebesar lidahnya nih. Tuh lipatan itu tadi. Sebesar lipatan yang setengah senti tadi, kita jahit lagi. Kita jahit tetap di atas benang warna merah, tidak boleh kena yang bahan warna biru. Kalau kena harus ulang lagi. Begitupun pada bagian bawah, kita jahit lagi. Jahitan jarang juga. Nah, kan pada bagian bawah jahitannya, ya, tetap yang seperti tadi, lidahnya setengah senti. Kita jahit dengan jahitan jarang atau kalau jelujur nanti juga bisa. Kalau yang masih pemula dijulujur. Ya, ini jahitannya nanti bisa dibongkar. Jadi kalian kalau udah membuat seperti ini, nih, ya, tuh lidahnya udah terbentuk. Nih jahitannya jarang. Ini juga udah terbentuk jahitan jarang. Ini tidak boleh, ya. Bahan biru waktu menjahit ini bahan biru tidak boleh kena. Nih, ya. Pada bagian belakang masih tetap kotak seperti yang tadi. Nah, ini akan kita gunting. Sebelum kita gunting, kita tentukan dulu
mana yang akan kita gunting, ya. Contohnya gini, kita menggunting harus sampai sudut sini, jadi tengah-tengah sini kita gunting. Nanti gunting 1 cm sebelum ujung stop, kalian buat segitiga. Ini juga buat segitiga, 1 cm sebelum itu stop, segitiga. Itu yang kita gunting, ya. Cara menguntingnya bagaimana? Kalian harus hati-hati, bagian bawah pastikan tidak tergunting. Kita beginikan, ya, kita lipat dulu, baru kita gunting. Nah, ini mengguntingnya hati-hati, bagian yang merah tidak boleh kena ke gunting. Ini ujungnya sampai ujung situ, kita sampai kepada ujung jahitan, harus sampai pada ujung jahitan. Tidak boleh putus benangnya. Kalau putus benang, dia harus ulang jahitan. Tuh. Ya, kalau sampai ujung bentuknya akan bagus nantinya. Kalau dia tidak sampai ke ujung, bentuknya tidak bagus kotaknya nanti pada ujung sakunya. Ini juga stop. Nah, kita sekarang balik posisinya tadi begini. Ini setelah kita gunting, ini bawa ke bawah. Ya, ini juga bawa ke dalam. Ya, bawa ke dalam. Hasilnya nanti seperti ini. Ya, ini tidak boleh double dempet, kita harus samakan dia tetap sejajar. Nah, ya, kita lihat pada bagian baik. Tuh, bagus kan kalau kita menggunting sampai ke ujung. Habis ini kita matikan dulu ujungnya biar dia tidak lari kemana-mana. Ya, nih pinggirnya ini harus kita jahit dulu. Pinggir yang segitiga tadi, ya, harus kita jahit dulu biar dia tidak brudul nantinya. Yang sebelah sini juga, ya. Ini kan segitiganya nih, ya, yang harus kita jahit. Dua kali cukup. Untuk samping-samping sudah selesai, ya. Untuk samping-samping sudah selesai, tapi yang ininya belum, lidahnya ini belum. Ini kan masih jahitan jarang, ini jahitan jarang. Kalau buka nanti akan merusak jahitan, lidahnya nggak akan, bentuknya akan nggak bagus, ya. Sekarang kita bantu jahitannya. Yang bagian sini kita jahit pas di tengah sambungan bahan biru dengan yang bahan furingnya. Harus kita diantaranya, ya. Bagian bawah juga seperti itu, di bagian atas, dan bawah juga seperti itu. Ini batasnya, ya, batasnya kelihatan sampai batas yang satu lagi, ya, sampai batas top. Nah, ini proses dalam pembuatan bibirnya dianggap sudah selesai. Baru bibirnya, ya, baru duanya ini yang udah selesai. Bagus kan bentuknya, tuh, ya, baru selesai ininya. Nah, kalau udah selesai, yang merah ini perlu kita rapikan. Dari pinggir sini, ya, kita hitung itu 1,5 aja. Kita buang yang merahnya. 1,5, 1,5, ya, 1,5 dia garis lurus, 1,5. Ini kita potong. Pastikan pada bagian bawah ini tidak terpotong. Juga, ya, ini kan sudah selesai. Ini masih kita jahit lagi untuk dia ketahan di furingnya. Ini harus selesaikan dulu, enggak dia akan lari-lari. Kita selesaikan dulu jahitannya ini.
Ini jahit. Ini sampai sini tugas untuk soal yang belum ada sakunya sudah selesai. Ini jahitan ini yang jarang tadi boleh dia buka nantinya, ya udah selesai buka aja. Nah, hasilnya paling enggak seperti ini. Nah sekarang ini kan belum selesai, kita lanjutkan dalam pembuatan sakunya ya. Ini kan belum ada sakunya, satu lagi masih bolong saku kita. Tadi kan yang ini ada dua tadi kan, begini tadi ya. Kita dempetkan lagi, kira-kira di mana dia letak mulutnya itu. Nah di sini kan, lalu alasnya mana alasnya? Nah ini alasnya. Paling enggak dari atas ini 3 cm untuk alasnya, pinggiran alasnya 3 cm. Nah ya alasnya kan mulutnya tadi di sini nih. Ya 3 cm ke atas segini. Ini kita boleh kita pentul saja juga tidak apa-apa, atau kalian jahit kecil aja, jahitan bantu di sini juga boleh. Cukup kita bantu biar dia menempel. Nah, setelah ini baru kita gabungkan dengan yang saku sudah selesai tadi. Ini kan sudah selesai tadi nih. Kalau dia nggak pakai alas, ini kalau kita lihat, nah itu kelihatan kan harus ada alasnya kan. Nah ini alasnya. Nih kalau dia angkat, ini ada di bawah. Bagaimana? Ya, ini ada tadi 3 cm ini untuk mulutnya. Kita meletakkan mulutnya di situ, tengah-tengah juga. Ini kan? Nah, ini berapa? Geser ke sini. Ya, harus samakan bentuknya. Nah, itu udah. Ya. Nih, baru kita jahit untuk menyatukan nih. Kita samakan tuh, udah sama. Jahit. Tuh tahanannya dulu. Tahanannya di atas. Boleh dikatakan saku ini udah hampir selesai ya, tapi masih bolong ya, masih bolong. Nah ya itu yang akan kita bahas dulu sebelum kita menjahitnya. Bagian bawahnya tadi yang bagian biru ininya harus kita jahit dulu karena kan belum menyatu nih. Kalau ini udah menyatu merahnya, ini kan belum, tapi kita sesuaikan dulu bahan birunya dengan bahan merah sebelum dijahit nih. Nah itu kan kita gunting nih. Nah, kita gunting nih. Ya kan? Yang bagian atas ya, tinggal 3 cm juga udah cukup. Jangan sampai ku gunting bagian bawahnya ini nih. Ya tidak boleh ku gunting bagian bawah. Nih. Nah, ini itu kan. Samakan dulu. Nah, sekarang apalagi? Sekarang menyatukan sisi-sisi daripada furingnya biar dia ada bentuk saku. Ini masih bolong. Tuh, ya kan? Oh, ini belum satu lagi. Udah disamakan. Jangan lupa menjahit bahan birunya ke furing nih. Ini kan masih belum ada tahanannya. Ini udah dijahit 2 cm. Ini udah menyatukan saku, tinggal kita menyatukan samping-samping daripada saku biar berbentuk kantong.
Tuh, ya kan, kita satukan dulu, kita rapikan sama-sama bentuknya biar sama bentuknya. Panjangnya saku dari mulut kantong itu kan ini nih. Nah, mulutnya nih ya, mulut kantong antara 15, 16, 17. 15 kecil, 16 sedang, orang tinggi 17. Kita ambil 16 saja. 16 tambah kampung. Ya, kita rapikan dulu. Nah, kalau kita bentuk ini ya, kita bentuk. Sudah kita bentuk nih, kita jahit ke dalam ya, ini kita nih jahit ke dalam. Kita jahit kecil ya, jahit kecil nih ke bawah ini juga ya, jahit kecil sekeliling udah jadi bahan, udah jadi celana seperti ini nanti jadinya ya. Kemarin tadi dia udah jahit ke dalam ya, kalau udah jahit ke dalam dia udah menjadi saku. Itulah teknik menjahit untuk saku pascual untuk ini. Sekian, terima kasih.